Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera. Semoga kebaikan selalu menyertai kita semua, dan semoga kita selalu diberi kemudahan dalam setiap aktivitas mencari rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini saya ingin sharing perjalanan saya di tahun 2022. Jadi tahun 2022 ini menurut saya adalah tahun yang luar biasa bagi saya, di mana saya awal tahun sudah dihadapkan pada kegelapan jiwa, di mana saya mengalami depresi, di mana saya mengalami kesakitan, di mana saya harus berjuang sendirian menghadapi yang terjadi, apapun yang terjadi, dan di mana saya ketakutan untuk komunikasi dengan siapapun termasuk keluarga saya. Jadi 2022 ini awal tahun adalah trauma yang luar biasa bagi saya, dan saya di mana saya harus belajar menemukan apa yang terjadi dalam diri saya. Apa sih sebenarnya yang saya rasakan saat ini, karena apa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang awal-awal tahun saya rasakan. Makanya di awal tahun saya jarang unggah video, teman-teman. Teman-teman mungkin tahu bulan 1 sampai bulan 3 saya jarang unggah video, dan video-video yang saya unggah itu pun video-video yang sudah saya stok sebelumnya, dan itu pun teman-teman yang ayo semangat lagi itu baru saya unggah. Jadi saya tidak punya tenaga untuk ke YouTube, teman-teman. Apapun HP pun saya sudah, andai pun pegang HP, saya hanya menggunakan sesuatu yang positif. Jadi saya memang menutup semua, siapapun itu, bahkan teman dekat saya pun mencari saya, menelpon saya tidak angkat. Keluarga saya pun saya tidak mau angkat. Saya hanya ingin diam, ingin tenang. Jika saya ingin menangis, saya ingin menangis. Jika saya memang harus, pokoknya gelap, teman-teman, bahwa jujur saya merasakan saya seperti hidup saya mati, hidup saya buntu gitu. Ya memang saya punya pemikiran, memang apa harus saya akhiri hidup ini, ada di pemikiran seperti itu. Tapi yang saya pelajari dari guru-guru saya, dari setiap video-video orang-orang yang punya pemulihan jiwa, memang kita dihadapkan masa-masa itu adalah masa-masa di mana kita mencari jati diri kita yang sesungguhnya. Untuk apa kita hidup? Sebenarnya apa tujuan hidup kita? Jadi masa-masa itu adalah masa-masa sebenarnya kita diproses untuk bertumbuh. Itu hal yang saya pelajari. Tapi untuk bisa seperti saya di saat ini, itu butuh waktu, butuh proses. Perjalanannya tidak mudah dan menyakitkan, dan bahkan andai pun ada orang yang wah begini saja, kita tidak bisa mendengarkan itu, bahkan kita tidak bisa menggubris. Jadi kita memang dididik dari perjalanan itu sendiri. Setiap waktu, setiap saat, setiap hari itu ada didikan rasa-rasa. Kita harus memahami rasa yang ada, amarah, emosi, trauma. Itu semua bergejolak sampai membuat sakit badan kita. Itu yang saya rasakan. Tapi pada dasarnya itu adalah hal yang baik kalau orang-orang yang memahami itu sebenarnya bentuk dari pemulihan jiwa kita. Jadi setelah kita lahir, akhirnya kita melihat dunia ini, melihat isi dunia, melihat ramenya dunia, melihat apalagi sekarang sosmed ini itu. Jadi semua itu kan rame dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Tapi kita belum bisa memahami jiwa kita, karena apa yang kita pikirkan adalah di luar diri kita. Dari pikiran kita, wah, makanya di situ ada
iri, dengki, benci, dendam, selingkuh, pokoknya hal-hal yang negatif. Pemikiran kita seperti itu, makanya kita kadang dihancurkan, kadang kita dipangkas agar kita bertumbuh lebih baik lagi. Itu pemahaman saya untuk mempelajari selama hampir setahun ini. Karena jujur teman-teman, itu butuh pembelajaran. Kalau 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan saya masih depresi. Bahkan waktu saya pernah bikin video yang judulnya TKW juga manusia, perselingkuhan itu indah atau apa ya, itu saya belum stabil. Tapi setidaknya dalam hidup yang saya alami, saya sudah ada kontrol dalam diri saya. Kalau saya tidak punya kontrol dalam diri saya, mungkin emosi saya lebih ke hal-hal yang negatif. Tapi meskipun itu ada emosi, kenapa saya bilang emosi? Karena itu pemikiran saya bisa mikir seperti itu. Padahal di dalam dada saya masih merasakan panas. Teman-teman. Dan saya masih banyak hal-hal yang saya pelajari setelah itu pun. Sampai detik hari ini saya masih belajar. Dan dalam saya belajar, saya masuk ke grup-grup juga. Di situ aku sendiri tidak sendiri. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu. Ada juga artis. Jadi memang kita dihancurkan, bahkan depresi kita. Saya merasa di sini depresi saya ada yang lebih parah, banyak yang lebih parah daripada saya. Karena saya merasa depresi saya yang benar-benar depresi sampai saya ke dokter itu saya kalau nggak salah 2 bulan. Tapi parah-parahnya 1 minggu, karena 1 minggu saya semaput, tidak sadarkan diri. Di situ saya benar-benar depresi. Setiap dokter tanya apa, saya hanya menangis. Itu benar-benar saya depresi waktu itu. Tapi di luar sana sebenarnya banyak orang yang mengalami itu. Karena makanya di sini saya pengen sharing, karena nggak tahu kenapa. Kayaknya saya merasakan saya harus sharing. Siapa tahu di luar sana banyak orang, aku yakin banyak. Karena dalam grup-grup dalam ini, kalau kita masuk ke itu lihat ke arah-arah spiritual, di situ kan banyak orang-orang yang mencari jati dirinya di situ. Di YouTube sekarang sudah banyak. Bahkan di situ orang-orang mengalami kegelapan jiwa. Kegelapan jiwa itu dialami orang-orang yang biasanya yang terjadi kejadian itu adalah biasanya kita seperti tahun 2020 adalah wabah. Wabah itu juga membuat banyak orang mengalami kegelapan jiwa, bahkan seluruh dunia. Saya mempelajari, tapi saya belum bisa menerangkan sedetail guru saya. Setidaknya seperti orang-orang Hindu, orang-orang India yang kental dengan spiritual. Kalau di Jawa sendiri juga Wali Songo, kisah-kisah Wali Songo. Itu saya masih mempelajari teman-teman. Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Sebenarnya apa sih itu spiritual? Sebenarnya kenapa kita harus ada kebangkitan jiwa? Itu saya sedikit-sedikit akan mulai mempelajari, karena saya merasa kok ada yang aneh dalam diri saya gitu. Kok ada yang aneh? Kenapa saya sudah hancur dihancurkan lagi? Ada apa ini gitu? Makanya saya selalu berusaha berpikir, saya harus belajar dan saya harus mempelajari apa yang terjadi dalam diri kita, apa yang terjadi dalam diri saya sendiri gitu. Sampai akhirnya saya harus mempelajari apa itu kegelapan jiwa, apa itu harus mencintai diri sendiri, apa itu harus menyembuhkan diri saya sendiri, dan apa yang terjadi dalam diri saya sendiri. Kenapa aku dan dia tidak terjadi apapun tapi mengalami kehancuran? Kenapa apapun yang saya sudah dapatkan hilang sekejap, hampir hilang sekejap. Saya mencari sesuatu bertahun-tahun, ibaratnya rumah aku mencari bertahun-tahun, kenapa hilang sekejap? Kenapa saya harus terpisah dengan anak? Dan kenapa saya dipertemukan dengan orang
orang lagi juga mengalami hal yang sama, dan itu saya pelajari. Yang pada akhirnya yang sebenar-benarnya terjadi adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita itu hanyalah sebuah pengalaman, perjalanan yang untuk mendidik kita ke arah yang lebih baik kembali pada jiwa kita sendiri. Jadi makanya banyak orang itu melihat di luar dirinya. Oh kenapa? Oh itu si itu A. Oh itu B. Oh saya ingin C. Oh saya harus mendapatkan A. Oh saya mencintai A, dia harus mencintai saya. Itu adalah logika di luar diri saya. Tapi saya tidak memahami apa sih sebenarnya apapun yang di luar diri kita itu sudah ada dalam diri kita, jiwa kita. Cuma jiwa kita sedang tertidur. Kita selalu memikirkan yang di luar diri kita. Makanya kenapa banyak orang yang setelah hancur, banyak orang sukses yang setelah hancur dia akan bangkit begitu cepat, karena dia mengalami pertumbuhan dalam dirinya. Dia memahami yang sudah terjadi, dan disitulah kita punya keikhlasan, disitulah kita punya kesabaran bahwa yang hilang itu memang bukan milik kita, bahwa yang meninggalkan kita memang seharusnya sudah ditinggalkan, karena kita punya diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga, membimbing diri kita sendiri, memahami diri kita sendiri gitu. Karena kalau kita mencintai diri sendiri dengan penuh, terus terang kita akan bisa mencintai orang lain gitu loh. Dengan mudah mencintai orang lain. Kenapa jadi perjalanan tahun 2022 ini saya harus mempelajari bagaimana saya mencintai diri sendiri, dan apa saja cara-cara untuk mencintai diri saya sendiri. Terus bagaimana saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri? Karena pada dasarnya semua penyakit ternyata kesembuhan ada pada diri kita sendiri. Nanti juga saya sharing gimana kita bisa menyembuhkan diri saya sendiri. Bahkan penyakit, apapun penyakit itu bisa disembuhkan dari diri kita sendiri. Itu kuncinya hanyalah kembali pada diri kita sendiri. Nggak tahu saya bagaimana menjelaskannya, tapi yang pasti perjalanan saya, naik turunnya hidup saya seperti ini, ternyata ada maksud. Kenapa saya selalu disakiti? Kenapa saya dibohongi? Kenapa saya ditinggalkan? Kenapa saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan hancur semuanya? Ternyata ada maksudnya. Dan ternyata setelah pertemuan itu saya paham. Di situ saya merasa tenang sekarang, teman-teman. Saya merasa damai. Saya menemukan hidup yang sebenar-benarnya hidup. Saya menemukan ciptaan Tuhan itu sendiri. Saya menemukan cinta kasih yang luar biasa dalam diri saya. Disitulah saya bersyukur. Disitulah saya merasakan kuasa Tuhan itu luar biasa. Disitulah saya merasakan Allah itu begitu dekat dengan kita. Disitulah saya merasakan apapun yang terjadi dalam hidup kita itu dibimbing, kita itu dituntun. Di masa saya mengalami kegelapan jiwa, saya tidak ingin bicara kepada siapapun. Saya hanya ingin bicara sama Allah. Saya hanya ingin bersujud sama Allah. Meskipun itu cukup lama, teman-teman. Tidak sehari 2 hari langsung kita bangkit. Tidak semudah kita meminta besok terjadi, tidak. Rasa di dada, panas di dada, sakit di dada. Kenapa? Pertanyaan kenapa? Pertanyaan kenapa? Sampai kita bisa sembuh. Sampai sekarang hanya kata terima kasih ya Allah. Dulu saya berkata, kenapa saya seperti ini? Kenapa harus mengalami seperti ini? Kenapa saya hancur seperti ini? Kenapa? Sampai akhirnya saya bisa bicara. Terima kasih ya Allah. Aku tahu maksud dari semua apapun yang terjadi dalam perjalanan hidupku.
semua semata-mata hanya membuatku, mendidikku lebih baik lagi, lebih bijak lagi. Dan di saat kita mampu mencintai diri kita sendiri, kita tuh punya semangat yang luar biasa teman-teman. Waktu kita tidak kita buang sia-sia. Dan di saat kita mampu mencintai diri kita sendiri, kita akan menjaga kesehatan kita. Karena kita tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. Dan badan kita juga harus sehat. Dan di saat kita mampu mencintai diri sendiri, dan kita menemukan jati diri kita sendiri, kita mampu berdamai dengan diri kita sendiri, orang-orang sekeliling kita itu begitu baik teman-teman. Saya tidak menyangka ada sesuatu hal yang saya tidak mampu prediksi sebelumnya, sampai akhirnya saya, oh ya Allah, ini pertolonganmu luar biasa. Nanti saya akan sharing-sharing sambil saya belajar, karena saya merasa kayak saya ada panggilan. Kenapa saya harus bercerita? Saya ingin siapapun, aku berharap juga merasakan apapun yang terjadi dalam hidup itu ada maksud teman-teman. Bahwa orang yang menyakiti kita itu memang sudah tertuliskan. Orang yang memang sengaja menyakiti kita itu memang sebenarnya dia juga di saat kita sudah mencintai diri kita sendiri, terus terang orang yang menyakiti kita pun juga akan berubah. Kenapa orang itu saya sakiti, dia tetap seperti ini, tetap kuat seperti ini, dan itu juga menyadarkan dia. Makanya itu ada hubungannya, kemungkinan kita punya energi yang benar-benar sama-sama negatif. Jadi kita bertumbuh, orang yang menyakiti kita pun kita berharap juga bertumbuh. Bahkan kita melihat memang ada pertumbuhan. Itu yang kita harapkan dari diri kita. Dan mungkin ilahi yang menuntun kita juga berharap seperti itu. Pada dasarnya manusia harus bisa saling memberi pertumbuhan yang baik untuk sesama. Dan mungkin saya sharingnya akan saya bagi-bagi, pokoknya saya hanya sekarang saat ini saya hanya mengikuti naluri saya, intuisi saya. Di saat saya pengen bikin video, saya akan bikin video. Di saat saya pengen istirahat, saya akan istirahat. Saya hanya ingin menyalurkan energi saya dari apa yang saya rasakan, intuisi yang saya rasakan. Saya akan mengikuti alurnya. Jadi saat ini sekian dulu, mungkin besok-besok akan saya sambung. Jadi saya akan membahas lagi apa sih yang saya rasakan dalam perjalanan saya, apalagi kenapa saya sampai akhirnya mengalami kegelapan jiwa. Apa yang membuat saya mengalami kegelapan jiwa akan pelan-pelan saya sharing teman-teman, karena saat ini juga sudah malam. Semoga ini sedikit bermanfaat. Ambil segi positifnya, stay happy, tetap jaga kesehatan, tetap positif. Apapun agama kalian, dekatkan diri sama Allah, sama Tuhan kalian, karena Tuhan adalah pegangan perjalanan jiwa kita menemukan jati diri kita yang sejati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.